wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kita semua yang hadir di sini. Jadi saya awali karena banyak yang bercerang karena kopi saya tinggi. Ini menandakan bahwa kualitas kalian tinggi dan kerja kalian itu untuk negara ini tinggi. Tetapi tidak melunturkan wewenang saya sebagai panwas yang tinggi ini. Ada dalil dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah mengatakan begini: hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum membuatmu tidak adil. Jadi ini menjadi landasan hukum secara agama, menjadi dalil yang jelas yang diturunkan oleh Tuhan kepada Rasulnya untuk kami menjadi panwas. Bisa dipahami ya? Jadi jangan gara-gara kau benci terhadap suatu kaum lalu kau tidak berbuat adil. Itu pelanggaran berat itu. Pelanggaran beratnya menurut agama. Jadi beberapa hal yang sudah kami tulis di rekomendasi yang harus kami sampaikan pada malam hari ini akan kami serahkan juga nanti kepada PPK. Karena kami sudah diminta untuk tidak berdebat di sini, jadi kita bacakan saja langsung rekomendasi itu ya. Dasar hukum kami mengeluarkan rekomendasi ini adalah seperti yang disampaikan oleh Mas Fauzan tadi, ada Undang-Undang 7, kemudian PKPU nomor 7 tahun 2023 yang perubahan dari Undang-Undang PKPU nomor 7 2022. Kemudian ada juga Perbawaslu nomor 5 tahun 2022. Itu menjadi landasan kenapa kami harus memberikan rekomendasi pada malam hari ini terkait data yang sudah kami lakukan pengawasan dari semenjak Pantarli dibentuk kemudian bekerja dan sebagainya. Pertama, bahwa kami memandang beberapa permasalahan terkait dengan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran pemilu tahun 2024. Pertama, bahwa terdapat sejumlah data yang tidak sinkron dari hasil penyusunan DPHP oleh PPS. Kedua, adanya sejumlah pemilih yang berstatus disabilitas tidak terdata dengan baik sesuai dengan kategori atau kriterianya. Itu ada tadi dimunculkan oleh si Mas saudara kita yang kini. Saudara bersama. Oh ya, adik bersama. Ketiga, ditemukan pemilih yang tidak tercoklit dan atau terdata oleh Pantarli. Bapak kalau mau data ada di kami data. Kemudian yang keempat, terdapatnya pemilih yang diberi status TMS oleh PPS. Bingung kan? Jelas bingung. Kami punya datanya. Kemudian yang kelima, terjadinya koordinasi terputus antar sesama penyelenggara pemilu yang dirasakan oleh PKD dan PPS. Kita ini satu loh, sama-sama sebagai penyelenggara pemilu. Kenapa kok saling tutup-tutupi? Kenapa kita buat saja lembar ini seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sedani tadi menjadi lembar yang lebih baik dengan menampilkan data pemilu yang baik dengan valid. Kenapa harus PPS bersembunyi dari PKD, PPK bersembunyi dari Panwas? Padahal kita sama-sama terlahir dan direkomendasikan oleh negara untuk menjadi penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, Panwaslu Kecamatan Lembar merekomendasikan berikut ini kepada PPK Kecamatan Lembar. Pertama, ini dengarkan baik-baik ya. Meminta kepada PPK Kecamatan Lembar dan jajarannya untuk melakukan perbaikan data pemilih di semua elemen pemilih yang belum sesuai dengan status masing-masing sehingga DPHP menjadi sinkron. Kedua, memastikan seluruh warga Kecamatan Lembar yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdata atau tercoklit dengan baik sehingga hak pilih mereka dapat disalurkan pada pemilu tahun 2024 mendatang. Ketiga, memastikan dengan benar dan valid status warga Kecamatan Lembar sesuai dengan keberadaannya. Begitu halnya dengan masyarakat yang menyandang disabilitas. Keempat, menghimbau kepada PPK Kecamatan Lembar dan jajarannya agar melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait
terhadap para pemilih yang belum memiliki KTPL supaya dilakukan perekaman, dan terhadap warga yang meninggal agar bisa diupayakan untuk dibuatkan keterangan kematian oleh pihak berwenang. Yang kelima, meminta kepada PPK Kecamatan Lembar untuk menunda penetapan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil daftar pemilih hasil pemutahiran atau DPHP tingkat Kecamatan Lembar pada pemilu untuk pemilu pemilihan umum tahun 2024 sampai semua data pemilih di seluruh wilayah Kecamatan Lembar tersusun dengan baik, benar, dan valid. Saya kira itu saja yang sudah. Kami akan menyerahkan beberapa hasil daripada pantauan kami sebagai Panwas. Seperti yang saya katakan tadi bahwa mari kita sama-sama serius mengurus negara ini. Salah satunya adalah kita berpihak lewat data pemilih ini, karena banyak sekali masyarakat kita yang sampai hari ini ingin sekali mencoblos sedali misalnya, tetapi tidak mampu mereka lakukan itu karena ada hak-hak mereka terabaikan. Oleh karena kita misalnya tidak mampu untuk mengakomodir mereka menjadi pemilih. Nah, kemudian hal-hal penting yang perlu kita lakukan ke depannya untuk perbaikan data pemilih ini, mari kita lakukan bersama-sama. Karena kita ini adalah bersama-sama menjadi penyelenggara yang ketemu di satu titik, yaitu titik tanggung jawab. Itu katanya Ketua KPU yang mengatakan begitu. Kita ini berbeda ruang, cuman kita akan ketemu dalam satu titik, yaitu titik tanggung jawab. Saya kira demikian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahumma billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.